Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia, angkat suaramu. Oh, we thank you for your love. We thank you for your grace. Jesus, oh, we worship you, God. Hallelujah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka
ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak
Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, Shalom, jemaat Tuhan dari GBI. Wow, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan satu words of wisdom atau hikmat, kata-kata firman Allah yang akan datang dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap ruang dengar kita, dimanapun juga kita berada. Sebab kita masih dalam keadaan PSBB, masih ada social distancing, physical distancing, ibadah masih banyak pembatasan. Namun puji Tuhan, Tuhan kita tidak terbatas, dan dia bisa hadir dalam setiap kehidupan kita dan menghampiri kita pagi ini atau hari ini dalam setiap ruang dengar kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, tim penggembalaan setempat, kepada saya, Pastor Fandi Stephen, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita akan doa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada. Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami sukacita, memberkati kami dengan rezeki, pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan tetap ada buat kami melewati masa-masa yang sulit dalam setiap tantangan, cobaan, ujian kehidupan, masalah-masalah yang datang silih berganti. Kami percaya Tuhan tetap ada buat kami, menguatkan, menghiburkan, menolong, menopang, menyokong, menyembuhkan, bahkan memberkati segenap kehidupan kami. Hari ini kami buka hati kami buat firman Tuhan, biar Tuhan berbicara dan kami semua mendapatkan satu benih yang baik dari sesuatu yang sudah Tuhan siapkan dan disampaikan lewat setiap ayat firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir buat kami, Engkau mengurapi kami dan mengajar kami kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan hidup kami dan kami mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Kami siap buat firman Allah, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan share buat kita semua satu topik yang sederhana, yang saya tahu kita semua sudah tahu sebetulnya. Cuma kadang-kadang memang kita harus senantiasa diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan ini ya. Saya akan share mengenai hope atau mengenai pengharapan. Mengenai hope, pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini yang kita nggak tahu sampai kapan akan dampak daripada COVID-19 mempengaruhi pekerjaan, pelayanan, mempengaruhi hubungan ya, walaupun kita semua tetap baik namun jarak memisahkan dan ketemu-ketemu juga sangat-sangat dibatasi.
kita nggak tahu sampai kapan, namun life must go on. Walaupun kita mengalami satu hal yang sulit dan menghadapi satu ketidakpastian tentang kedepannya bagaimana, but life must go on. Hidup mesti jalan terus, makanya kita kudu move on. Bilang sama-sama 2, 3, move on. Tetap kita harus move on. Nah, apa yang bisa membuat kita tetap move on? Menjalani kehidupan sehari demi sehari sampai badai ini berlalu. Banyak hal yang kita butuhkan tentu saja, namun satu hal yang sangat penting adalah hope, harapan. Katakan sama-sama 2, 3, harapan, hope. Kita butuh pengharapan. Kenapa? Sebab pengharapan adalah satu langkah pertama, the first step, langkah pertama for something better. Untuk sesuatu hal yang lebih baik di depan sana, di sini, sekarang ini, kita butuh melangkah dengan yang namanya pengharapan. Ya mungkin uang kita hilang, tapi selama kita punya pengharapan, kita bisa mendapatkan kembali uang itu. Mungkin jabatan kita hilang, tapi selama kita punya pengharapan, kita tahu kita bisa kembali mendapatkan jabatan itu. Mungkin kita sakit hari ini, tapi selama kita punya pengharapan, kita tahu kita bisa disembuhkan. Yang diputusin pacar, it's okay. Selama ada harapan, Tuhan bisa kasih yang lebih baik. Yang bisnismen, PO batal, it's okay. Selama ada pengharapan, Tuhan bisa kasih PO-PO yang lebih baik di depan sana. So we need hope. Kita butuh harapan as the first step for something better. Untuk sesuatu yang lebih baik di depan sana, di sini, sekarang ini kita butuh sebuah pengharapan. So, saya menemukan satu kepanjangan dari kata hope dalam bahasa Inggris ya, H-O-P-E. H-nya adalah hold, O-nya on. Hold on, bertahan, bersabar, bertekun. Itu adalah hold on, H-O. P-nya apa? P-nya pains, E-nya ends. Jadi hold on, pain, ends. Bertahan, bertekun sampai pain, penderitaan, permasalahan, pandemik, PSBB end. Sampai semuanya end. Sampai badai berlalu dan semua ini berakhir, we need to hold on. Bertahan, bertekun, bersabar dengan kuat. Katakan sama-sama hope. 2, 3, hope. Artinya hold on, pain ends. Hold on, bertahan sampai pain ends. Ya, ada satu ayat di firman Tuhan. Kita akan coba baca bersama-sama ya dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Back to hope. Kalau kita ingin diberkati dalam segala musim kehidupan, kita ingin berjalan dalam jalan berkat Tuhan ya. So apakah itu berkat? Ada banyak definisi. Kalau kita ingin diberkati, intinya kita harus belajar mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada bosnya, bukan kepada anak buahnya, bukan kepada koleganya, bukan kepada networknya, bukan kepada pendetanya, bukan kepada ketua komselnya, bukan kepada siapapun. Walaupun Tuhan bisa pakai siapapun, namun harapan kita taruh hanya di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia. Masa-masa sulit ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah masa di mana kita harus banyak belajar dan juga mendorong diri kita untuk semakin berharap kepada Tuhan. Gak ada yang tahu dunia bisa seperti ini hari-hari ini. Dampak pandemik sangat luar biasa, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Dan kalau Tuhan tahu dan membiarkan ini semua terjadi, artinya memang Tuhan mengizinkan.
Dan kalau Tuhan mengizinkan, selalu ada hal yang baik yang kita bisa ambil di balik ini semua. Paling tidak hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, selama kita ada di rumah, work from home, stay at home, study from home, ibadah from home, mungkin kita punya cukup banyak waktu di rumah. Ini adalah masa di mana kita harus mengembangkan satu kemandirian rohani kita. Kita harus mengembangkan satu kemandirian iman kita. Kita harus sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang teguh. Ya, kalau dulu ya kita ada masalah, kita bisa calling pendeta kita, ketemu, ngopi, ngobrol, kita bisa ketemu ketua komsel, teman-teman seiman, kita bisa duduk sama-sama, ngebakso sama-sama, makan sama-sama sambil curhat. Tapi kan sekarang semua dibatasi, nggak bisa. Ya, semuanya dibatasi. Maka dalam keterbatasan ini sesungguhnya Tuhan yang tidak terbatas, Dia ingin menghampiri kita dan membuat hidup kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi selama ada kesempatan, mari gunakan waktu. Ya, kalau dulu kita banyak alasan disuruh doa, kita bilang sibuk Pak, kita meeting. Kita disuruh baca Alkitab, sibuk Pak, kita banyak planning, kerjaan, keluar kota, target. Wah, banyak banget. Tapi mungkin sekarang semuanya agak slow down. Iman kita jangan slow down, harus fast forward, harus maju ke depan dengan cepat. Ini kesempatan. Nanti kalau semua pulih lagi, kita nggak punya banyak waktu lagi untuk duduk berdoa, diam, merenungkan, baca Alkitab. Kita nggak punya waktu lagi. Sekarang inilah masanya. Ambil kesempatan yang sangat baik ini ya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita membangun kemandirian iman, kerohanian kita lebih kuat lagi dalam Tuhan, supaya lewat masa-masa pandemik ini, kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan belajar bahwa Tuhan kita layak dan dapat diandalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. So, faith and hope, iman dan harapan, itu dua-duanya sangat dekat. Iman dan harapan, dua-duanya sangat dekat. Harapan membawa masa kini ke masa depan. Kita hidup di masa kini, tapi kita melihat masa depan dengan sebuah harapan. Harapan membawa masa kini ke masa depan. Iman kebalikannya. Iman membungkus masa depan, membawa ke masa kini. Beda ya. Ini beda harapan dan iman. Harapan membungkus masa kini, dibawa ke masa depan. Iman membungkus masa depan, dibawa ke masa kini. Karena faith is now. Ibrani 11 ayat 1. Iman artinya sekarang. Now or never. That's faith. Nah, iman dan harapan perlu ada dua-duanya. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh harapan. Orang benar punya iman. Dalam iman, dia punya harapan. So, faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances. C.S. Lewis katakan demikian. Situasi kita, circumstances, bisa berubah. Semua bisa dengan cepat berubah. Itulah situasi, lingkungan, sekitar, circumstances yang di luar kita. Yang di dalam kita bagaimana? Moods. Jawab sendiri. Moods kita, feeling kita, kadang good mood, kadang bad mood. Jadi yang di luar kita sering cepat berubah, yang di dalam kita pun gampang untuk berubah. So faith, iman, and hope, harapan, adalah holding on, berpegang pada sesuatu yang tidak bisa berubah. Ketika segala sesuatu dengan cepat berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi iman dan harapan, belajar bergantung, bersandar, dan dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan kita yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayat yang lain kita buka dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dilabuhkan sampai ke belakang
tabir. Apa artinya? Ketika dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ini harus kembali kepada kisah tabernakel ya. Dahulu Allah memerintahkan Musa dan timnya untuk membangun tabernakel, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling depan ada halaman, bagian tengah ada ruang kudus, bagian belakang, bagian akhir ini ruang utama, yaitu ruang Maha Kudus. Nah, ketika Allah hadir, Shekinah glory, awan kemuliaan turun, itu nggak turun di halaman, tempat di mana bangsa Israel berkumpul di sekitarnya, itu nggak turun juga di ruang kudus, tapi turun di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Nah, di tabut perjanjian itulah hadirat Allah hadir. Dan siapa yang bisa masuk ke situ? Yang bisa masuk cuma imam besar, imam-imam ya, bangsa Israel nggak bisa. Kaum awam, bangsa Israel, rakyat jelata, even masuk halaman pun mereka nggak bisa. Mereka hanya di sekitar bait Allah. Begitu sulitnya menghampiri Tuhan hari itu. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, ada yang sobek di bait Allah, yaitu tabir. Tabir bait Allah sobek. Itu tabir memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Sehingga kalau sobek terbuka semua. Sehingga bangsa Israel dari luar bisa lihat ke dalam tabut perjanjian. Secara simbolik mereka bisa lihat Tuhan dengan langsung. Nggak butuh perantara imam besar atau imam-imam yang lain atau bahkan hewan-hewan. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda sebenarnya nggak butuh kita ya. Kita semua butuhnya Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, kita juga butuhnya Tuhan. Memang kita dalam interaksi saling membutuhkan satu sama lain. Karena Tuhan kalau bekerja juga lewat manusia. Tapi basicnya, kita ini butuhnya Tuhan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita ini bukan seorang mediator seperti imam besar atau imam-imam atau seperti hewan-hewan yang mengantarai Anda dan Tuhan. No. Kita semua bisa langsung straightforward menghadap Tuhan. Karena apa? Satu-satunya pengantara ya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ketika pengharapan dilemparkan sampai ke belakang tabir, artinya di belakang tabir ada mezbah suci itu. Ada tabut perjanjian itu. Jadi waktu dilempar ke belakang, maka pengharapan itu nancepnya di mana? Nancepnya di ruang Maha Kudus, tempat di mana ada tabut perjanjian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita langsung kepada Tuhan. Langsung kepada Tuhan. Dan ini yang disebut dengan pengharapan yang kuat. Pengharapan yang bagaikan sauh yang kuat ya. Kenapa sih pengharapan juga diilustrasikan seperti sauh lewat ayat yang kita baca tadi? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh kan jangkar. Kita tahu di laut kan laut dibagi-bagi ya. Ketika kapal besar akan berlabuh ya tentu dibagi-bagi di portnya itu. Nah, setiap kapal masuk ke dalam portnya masing-masing, lotnya masing-masing. Nah, tentu laut itu selalu ada gelombang, ada angin, ada ombak menghempas ke kanan, ke sini, ke depan, ke belakang, ke sana, kemari ya. Nah, itu kalau kapal nggak lempar jangkar, maka angin akan membawa kapal itu ke arah yang lain. Air laut dan gelombang akan menyeret kapal itu menjauh dari titik di mana seharusnya kapal itu berada. Maka supaya kapal tidak terseret terlalu jauh, dilemparlah jangkar. Sejauh-jauhnya angin, ombak dan gelombang menghempas perahu atau kapal ini, selama jangkar sudah dilempar, kapal tidak akan lebih jauh daripada titik di mana jangkar itu berada. Kehidupan ini sama. Kadang masalah bisa mengombang-ambing hidup kita, keadaan kita, dan perasaan kita. Masalah, ujian, cobaan menggoyang hidup kita. Tapi selama kita sudah lemparkan jangkar kita dalam Tuhan, kita tempatkan pengharapan kita dalam Tuhan, maka kehidupan tidak akan membawa kita lebih jauh daripada Tuhan kita. Masalah tidak akan menggoncang hidup kita lebih jauh daripada titik di mana kita harus berada di tempat yang seharusnya.
Malahan ketika ombak dan gelombang menggoncang kapal, ketika kapal digoncang demikian rupa, justru jangkar itu semakin tergoyang di bawah, dan semakin dia tergoyang, dia semakin menancap, terbenam semakin dalam. Kan kita nggak bisa lempar jangkar kemudian membenam-benamkannya ya, mau seberapa dalam dan seberapa besar jangkarnya. Nggak bisa, jadi tugas kita lemparkan jangkar, maka biarkan angin, gelombang, dan ombak mengombang-ambing, dan jangkar yang digoyang di dasar itu akan semakin dalam, dan semakin dalam. Tertanam, justru semakin kuat ketika ada goncangan. Kehidupan kita juga sama. Iman kita dalam Tuhan justru semakin kuat waktu banyak goncangan. Makanya Alkitab katakan, berbahagialah ketika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan itu menjadi sebuah ujian bagi imanmu yang menghasilkan ketekunan. Semakin sulitnya tantangan hidup yang kita hadapi, iman dan pengharapan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan kita. Kalau hidup ini zona nyaman, kan kita nggak butuh Tuhan. Kalau semuanya kita bisa, semuanya kita ada, kan kita cuma lip service doang, butuh Tuhan di mulut. Tapi kalau emang betul-betul semuanya sudah nggak bisa kita andalkan, persediaan menipis, bahkan habis, orang-orang meninggalkan kita, situasi memburuk, dan kita nggak bisa menangani sendiri, maka disitulah kita jadi butuh Tuhan. Bukan cuma lip service, tapi sungguh-sungguh kita butuh Tuhan. Maka kehidupan yang penuh goncangan ini, Bapak Ibu sekalian, ada baiknya mengajar kita, mendidik kita, mendorong kita, bahkan kadang-kadang memaksa kita untuk akhirnya kembali kepada Tuhan. Ketika kanan, kiri, depan, belakang, gak bisa lagi menolong, membantu, dan gak bisa lagi kita andalkan, ke ataslah tujuan kita satu-satunya. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat yang ke-10. The joy of the Lord is my strength. Sukacita daripada Tuhan, itulah kekuatanku. Ketika situasi gampang-gampang aja, harta kita banyak, kerjaan kita lancar, kadang-kadang itulah yang jadi the joy, sukacita kita. Tapi ketika itu semua digoncang, nyatalah apa yang tidak tergoncangkan. The kingdom of God, kerajaan Allah yang isinya sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Jadikanlah Tuhan andalan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadikanlah Tuhan the source of joy, sumber daripada sukacita kita. Nah, kalau Tuhan di hati kita dan Dia sumber sukacita kita, situasi yang berubah itu nggak akan mempengaruhi atau nggak akan banyak mempengaruhi kita. Bahkan suasana hati kita pun yang seringkali berubah, kita masih bisa ada pengendalian diri dan kita tahu Tuhan kita bukan perasaan kita. Janji Tuhan bukan kita punya mood. Tuhan tetaplah Tuhan, baik atau buruk perasaan kita. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Gelap atau terang situasi sekitar kita. Maka lewat PSBB ini, lewat stay at home, kita punya waktu untuk mari menggali the joy, the real joy, sukacita yang sesungguhnya yang kita bisa dapatkan daripada Tuhan. Kalau kita punya Tuhan dan kita punya the joy of the Lord, apa sih yang Tuhan mau tahan-tahan dari hidup kita? Apa sih yang Tuhan mau tahan-tahan dari hidup kita? Yesus Kristus saja sudah Dia berikan the best of heaven, the most beloved one, yang paling disayang, yang paling dikasihi, yang terbaik yang Bapa punya di sorga, Dia berikan buat kita, mati di kayu salib. Tabir bait suci terbelah dua, supaya kita punya akses langsung berjumpa dengan Bapa and get the joy, the real joy, mendapatkan sukacita itu. Maka jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Jangan gantikan sukacita Tuhan dengan sukacita dunia. Memang fasilitas dunia bisa memberikan kepada kita sebuah kesenangan, but it is not the real joy. Ketika itu ada, kita senang. Ketika nggak ada, bete kan? Nah, ketika itu semua ada, kita happy. Lagi semuanya hilang, bete juga. Makanya jadi kita labil tuh. Kita jangan labil. Kita harus stabil. Untuk menjadi stabil,
kita harus punya Tuhan. Biarkan the joy of the Lord is my strength. Maka waktu kita kerja dengan the joy of the Lord. Waktu kita masak, ibu-ibu di rumah, di dapur Anda masak dengan the joy of the Lord. Waktu Anda prospek customer, Anda prospek dengan the joy of the Lord. Waktu anak-anak belajar, Anda juga belajar dengan the joy of the Lord. Hamba Tuhan siapkan khotbah, kita siapkan bahkan kita berkhotbah dengan the joy of the Lord. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh karena Allah, maka semuanya makan, minum, pakai akan Tuhan tambahkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tetaplah percaya ketika kita punya the joy of the Lord, Tuhan sanggup menambahkan makan, minum, pakai dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. 2, 3, amin. Yang mau makan, minum, pakai ditambah, katakan sama-sama amin. Kalau kita percaya, pasti semuanya akan terjadi ya. Jangan pernah kehilangan harapan. Just because the process hurts doesn't mean the result won't be beautiful. Memang prosesnya tidak gampang. Semua orang kena dampak, semua orang kena impact. Nggak gampang, tapi jangan menilai hasil dari proses. Artinya gini, kalau prosesnya susah, hasilnya jelek deh. Kalau prosesnya mulus, hasilnya bagus. Kita tinggalkan paradigma itu. Hasil dan proses memang berkaitan. Namun begini, proses yang sulit belum tentu hasilnya jelek. Proses berliku-liku, banyak tantangan, banyak ditolak, banyak hambatan, banyak batunya, belum tentu hasilnya jelek. Kadang-kadang memang jalannya jelek, tapi tujuannya bagus. Memang prosesnya sulit, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan. Maka jangan menghakimi atau jangan menilai dengan begitu piciknya, dengan begitu singkatnya, hasil pasti jelek deh. Kalau prosesnya jelek, hasilnya pasti nggak memuaskan deh. Tuhan nggak berkenan, sebab prosesnya kayaknya susah. Justru malah sebaliknya. Kalau Tuhan berkenan, jalannya berliku-liku. Kalau Tuhan berkenan, jalannya via dolorosa. Jadi, just because the process hurts doesn't mean the result won't be beautiful. Ada satu kalimat. Ketika Allah memulai sesuatu, mempersiapkan sesuatu ya, yang indah, Dia memberikan jalannya yang sulit. Untuk sesuatu yang indah, jalannya sulit. Tapi untuk sesuatu yang paling indah, jalannya mustahil. Jalannya mustahil. Indah, sulit, paling indah, mustahil. Sekarang kita menghadapi jalan apa? Jalan yang sulit atau jalan yang mustahil? Kalau jalannya sulit, nah segala kesulitan bagian kita. Atasi kesulitan, selesaikan kesulitan, hadapi kesulitan, temukan solusi bagi setiap kesulitan kita. Waktu kita ketemu solusinya, kita akan ketemu hal-hal yang indah di balik itu semua. Tapi kalau kita hadapi hal-hal yang mustahil, ini bagian Tuhan. Ini bagian Tuhan. Sebab kita nggak bisa lakukan yang mustahil. Kalau ini mustahil, maka bagian Tuhan. Kalau bagian Tuhan, hasilnya paling indah. Lebih indah dari yang kita bayangkan. When God do something beautiful, He start with difficulties. But when God do something most beautiful, He starts with impossibility. Dalam kedua hal, difficulties atau impossibilities, never lose hope. Hold on until the process ends. Everything comes to you at the right time. Segala sesuatu akan datang pada waktunya, so be patient and trust the process. Sabar, hold on, dan tetaplah percaya pada proses yang Tuhan izinkan. Tiap orang punya proses berbeda, namun kita percaya Tuhan kita sama, dan hasil yang terbaik dari Tuhan yang sama, Dia akan berikan. Walaupun mungkin hasil bisa berbeda juga, namun selalu indah bagi setiap masing-masing kita. Roma 12 ayat 12, ayat terakhir kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bersukacita
dalam pengharapan. Jadi kalau kita berharap, jangan memble, jangan bete. Berharap dengan sukacita. Milikilah the joy of the Lord. Milikilah sukacita Tuhan dalam setiap pengharapan kita. Nanti Tuhan akan beri kita kesehatan, pulihkan kekuatan, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, isi dompet kita, pulihkan keluarga kita, berkati kita punya masa depan. Bersukacita senantiasa. Life must go on, we have to move on. Move with joy ya. Hidup kudu jalan terus, kita juga mesti maju terus. Maju dengan sukacita pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Dalam pengharapan ada kesabaran. When we hold on, waktu kita bertahan, dalam pengharapan ada kesabaran ya, lewati kesesakan, makin goncangannya kenceng, makin kita mesti hold tight ya, berpegang kuat dan bertekun dalam doa. Ini masa dimana kita harus tekun dalam doa, sebab kita punya akses langsung ke tempat Maha Kudus. Kita doa ya, doa bukan meminta atau memaksa Tuhan. Doa itu isinya komunikasi, interaksi, diskusi dengan Tuhan ya. Kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, berbicara, berdiskusi ya, ngomong, ngobrol, minta input dari Tuhan. Ini gunanya doa. Dalam masa-masa kesesakan tanya Tuhan, saya mesti gimana? What should I do? What should I say? What should I decide? What should I... Lord, apa yang aku mesti? Gimana nih Tuhan? Bantulah, tolonglah. Hikmat-Mu Tuhan, the words of wisdom. We need the words of wisdom supaya hidup kita jadi wow. Jadi sebuah kesaksian yang membawa sukacita dan jadi berkat buat orang banyak. Amin. Bilang sama-sama, wow. 2, 3. Wow. Yang di rumah, lihat kanan kirinya bilang, Anda wow, kamu wow, kita semua wow. Jadilah pribadi-pribadi yang wow ya, dengan words of wisdom, karena kita bertekun dalam doa dan minta hikmat daripada Tuhan. Sebuah kalimat terakhir, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya sulit, pasti hasilnya bisa lebih baik. Proses ujian kehidupan anak TK, anak SD, SMP, SMA, kuliah berbeda. Anak kuliah juga S1, S2, S3 berbeda. Prosesnya makin sulit, hasilnya makin besar. Prosesnya makin berliku, hasilnya bisa lebih baik. Karena itu setiap kita anak-anak Tuhan, tetaplah percaya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekunlah dalam doa, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, karena jangkar pengharapan kita tertancap di jantung hati Tuhan, dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati katakan sama-sama, amin. 2, 3, amin. Tetaplah berharap pada Tuhan, hold on, hold on, hold on until pains and until problems and until pandemic ends, until penyakit ends. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan dan Tuhan sendiri tetap untuk selama-lamanya. Tuhan yang tetap, tak berubah untuk selama-lamanya, menyertai kita juga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita akan doa sama-sama sekali lagi ya. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk firman yang datang, the words of wisdom, the words of God that comes to us, yang datang kepada kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan kembali memberikan semangat yang baru buat kami untuk tetap melangkah step by step in the step of hope. Langkah demi langkah dalam langkah pengharapan dan langkah iman. Karena berharap pada Tuhan tidak akan mengecewakan, dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan tahu kami banyak tantangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hubungan, dalam beribadah. Banyak sekali tantangan Tuhan. Dan kalau ini semua terjadi, satu hal kami tahu, Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan kendalikan. Dan kalau Tuhan kendalikan, Tuhan mengatur jalan, proses, dan hasilnya. Dan semua akan datang pada kami yang terbaik pada waktunya. Semua punya waktu
Dan kami percaya waktu Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Selama kami berjalan mengejar waktu Tuhan, biar kami tetap berjalan bahkan berlari, hidup dalam pengharapan senantiasa. Sukacitamu Tuhan jadi kekuatan buat kami. Sukacitamu memberi semangat yang baru buat kami untuk tetap mencoba dan berusaha dan bergiat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di kantor kami, tempat kerja, di tempat di mana kami berada hari ini. Berkatilah kami semua, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dalam apapun yang kami lakukan dan jumpa dengan siapapun. Kekuatan Tuhan menutup bungkus hidup kami, memberi kami kesehatan, memberi kami imunitas yang baik, supaya sukacita Tuhan menuntun kami dan kami bisa move on, melanjutkan kehidupan, menggenapi rencana Tuhan pada generasi kami pada masa kini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Semua katakan sama-sama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar kiranya kekuatan demi kekuatan ya Tuhan kami terima hari lepas hari Tuhan. Apapun keadaan kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Pemerintahan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati Presiden kami Joko Widodo. Engkau berkati seluruh kepemimpinan yang ada ya Tuhan di pemerintahan Indonesia. Biar Indonesia terus bangkit, Indonesia terus maju Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Gembala kami, pembina kami, Bapak Niko Notorharjo bersama keempat wakilnya. Tuhan berkati, biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya gereja kami boleh terus Tuhan, GBI ini dimanapun berada Tuhan, boleh terus naik Tuhan, dan bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga buat jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang saat ini sedang mendengar. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Biarlah ada mesbah doa dalam keluarga setiap hari Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Kekuatan-Mu ya Tuhan yang setiap hari kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa juga ke Tuhan sebentar. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati setiap tangan yang memberi. Tuhan Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom semua, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Fendi. Kami sungguh diberkati dan kami pun akan berdoa untuk dia dan juga untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini, firman yang telah disampaikan hamba-Mu Fendi Tuhan. Terus Kau sertai dia, Kau tambahkan hikmat marifat untuknya Tuhan Yesus. Kami serahkan dia ke tangan-Mu Tuhan untuk keluarganya, anak-anak semuanya dalam perlindungan daripada Engkau Tuhan. Sekali lagi Kau terus menuntun memimpin kehidupan mereka, cukupkan semua apapun yang diperlukan. Juga tak lupa kami juga berdoa untuk para pemirsa juga jemaat, khususnya Tuhan yang setia mendengarkan firman ini. Hamba berdoa untuk mereka, lindungi, sertai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, saatnya kita rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.